Di atas takhta perak, 12 ratu yang tampak seakan abadi dan tak berubah sejak dahulu kala, perlahan membuka mata mereka. Mereka menundukkan kepala, dan di dalam mata mereka tidak ada sedikit pun gelombang emosi, hanya menatap tenang pada manusia bumi di hadapan mereka. Keberadaan yang terlalu lama membuat mereka telah menjadi semacam wujud kesadaran spiritual. Segala hal di dalam alam semesta sudah mereka ketahui sejak lama. Mereka juga telah menyaksikan kelahiran dan kehancuran satu generasi demi generasi umat manusia. Zhang Yi merasakan sedikit gentar dalam hatinya, lalu sedikit membungkuk dan berkata, 12 takhta bulan gemilang, manusia Zhang Yi memberi hormat kepada para ratu. Di atas takhta yang menjulang tinggi, 12 dewi perak tetap duduk dengan tenang. Ada di antara mereka yang masih menutup mata. Wajah mereka seakan tidur dalam mimpi abadi. Namun pada saat berikutnya, seolah menembus sekat ruang dan waktu, suara suci dan bening itu langsung bergema dalam benak Zhang Yi. Manusia dari bumi, akhirnya engkau datang. Apakah engkau orang yang dipilih oleh 4 penunggang itu? Ling, apakah dia masih ada? Suara mereka ada yang jernih, ada yang rendah, ada yang lembut, dan ada pula yang dingin tajam. Namun semuanya membawa wibawa dari endapan waktu selama miliaran tahun, seperti gema yang datang dari kedalaman samudra bintang. Nama asli Ling adalah Ling, nol. Awal dari segala sesuatu, juga akhir dari segala sesuatu. Sebagai tubuh tempur buatan tertinggi yang diciptakan bangsa Ihen, ia adalah wujud gabungan dari jumlah besar eter, sebuah keberadaan yang diizinkan oleh Sang Pencipta untuk ada. Makhluk bangsa Ihen dengan tingkat tertinggi yang pernah mereka ciptakan. Benar, sebagai ras terkuat dalam alam semesta, bangsa Ihen dapat menciptakan makhluk setingkat mereka sendiri. 4 penunggang melambangkan kehendak kolektif mereka yang teramat kuat, sekaligus para penjaga. Karena itulah, bisa mendapatkan pengakuan dari Ling membuat para takhta perak tentu penasaran, seperti apakah sosok yang mampu melakukannya. Zhang Yi berhadapan dengan para makhluk yang telah hidup selama puluhan miliar tahun, tidak berani menyembunyikan apapun. Ia membuat Yang Xin menampakkan diri di hadapan mereka dan menjelaskan seluruh duduk perkaranya. Lagi pula, pada awalnya ada 3 orang yang mendapat pengakuan 4 penunggang. Dan Yang Xin adalah satu-satunya yang mendapat pengakuan dari 2 penunggang sekaligus. Setelah mendengar dengan jelas awal sampai akhir, wajah para takhta perak tetap tidak menunjukkan perubahan berarti. Kenaikan massal Istana Langit hanyalah sesuatu yang sudah dapat diperkirakan. Namun orang-orang itu berbeda pandangan dengan mereka. Mereka tidak ingin meninggalkan diri mereka, tidak ingin kembali ke dunia eter. Seorang takhta perak berambut pendek menatap Zhang Yi dan berkata, "Aku merasakan jejak auranya dalam dirimu. Bisakah engkau membiarkannya menampakkan diri agar kami dapat bertemu dengannya?" Zhang Yi tersentak, memahami bahwa yang dimaksud tentu adalah Ling. Tanpa ragu sedikit pun, ia mengangkat tangan dan mengeluarkan tubuh manusia Ling. Itu adalah tubuh seorang gadis muda yang sempurna tanpa celah, memancarkan cahaya redup seperti bulan yang hening. Tatapannya dingin, namun tak dapat disamakan dengan makhluk manapun. Saat Ling menampakkan diri, pandangannya yang tenang langsung bertemu dengan 12 takhta perak. Ia memandang mereka sama seperti para takhta perak memandang Zhang Yi. Sebagai keberadaan tertinggi dari bangsa Ihen, meski hanya tersisa sebentuk wadah tubuh, tetapi tubuh manusia yang memiliki seluruh ingatan Ling tetap pantas memandang rendah para penerus ini. Ke-12 takhta itu bergetar hebat dalam sekejap. Seluruh dunia kristal perak berguncang. Aliran cahaya bulan tak berbatas bergulung seperti ombak, memantulkan sinarnya pada tubuh manusia Ling. Benar, itu memang dia. Benih api Istana Langit. Tak kusangka jatuh sampai titik ini. Roda takdir telah bergulir sampai ke sini. Sikap pengecut kaum konservatif pada akhirnya hanya menunda kehancuran. Beberapa dewi perak berbicara dengan nada yang bercampur antara keluhan dan dingin. Ada yang tampak sangat tersentuh, seolah mengingat kejayaan Istana Langit puluhan miliar tahun yang lalu. Ada pula yang menegur dengan dingin. Kata-kata mereka tajam bagai pisau, menyalahkan kelompok konservatif bangsa Ihen yang mundur dan lemah.
Mereka menilai bahwa sikap melarikan diri dari tanggung jawab awal itulah yang membuat alam semesta sekarang berada di tepi kehancuran yang tak dapat dipulihkan. Saat berhadapan dengan Ling, mereka tak lagi mampu menjaga ketenangan. Pertanyaan demi pertanyaan, seperti luapan emosi yang terpendam selama sangat lama. Mereka tidak mengerti mengapa bangsa Ihen yang begitu kuat, hampir sebanding dengan para dewa, pada akhirnya justru sampai pada titik seperti ini. Musnah. Ya, benar, musnah. Kembali ke Ether berarti menghapus keberadaan seluruh bangsa Ihen, dan itu sulit mereka terima. Namun Ling hanya memandang mereka tanpa ekspresi. Sekumpulan anak kecil saja. Zhang Yi mendengarkan dengan tenang, matanya dalam. Ia tahu ini adalah kesempatan yang langka, maka ia bertanya dengan suara berat. Para ratu, aku ingin mengetahui, kemanakah dunia ini pada akhirnya akan menuju? Aku tidak berharap menyelamatkan alam semesta, juga tidak ingin memikul nasib seluruh umat manusia. Aku hanya ingin aku dan orang-orang di sekitarku bisa hidup dengan tenang dan bahagia di bawah langit ini. Suaranya tegas dan jujur, tanpa sedikit pun kepura-puraan. Ia bukan seorang santo. Ia tidak berniat mengorbankan segalanya demi orang-orang asing yang tak dikenalnya. Yang ia inginkan hanyalah ketenangan bagi dirinya dan keluarga, serta orang-orang dekatnya. Keheningan kembali turun. Ratu perak berambut pendek itu tersenyum kecil. Apakah dia tidak memberitahumu? Ia berkata kepada Zhang Yi, tetapi jelas memandang ke arah Ling. Tentu saja Zhang Yi sudah menanyakan hal itu kepada Ling. Ia hanya bisa berkata dengan pasrah. Yang kalian lihat ini meski memiliki seluruh ingatan Ling, tetapi pada akhirnya bukan tubuh asli. Maknanya jelas, ia tidak memiliki kekuatan yang dimiliki Ling sejati, kekuatan untuk menembus masa depan. Selain itu, Istana Langit telah menyegel diri. Mereka sudah lama tidak mengamati dunia luar, jadi mereka pun tidak mengetahui apapun. Akhirnya, seorang ratu perak yang duduk di posisi tertinggi perlahan membuka kedua matanya. Itu adalah mata yang tampak seperti kumpulan bintang, sangat dalam, seolah bisa menembus seluruh diri Zhang Yi. Ia mulai berbicara, suaranya jauh dan penuh kewibawaan yang melampaui segalanya. Periode ini mungkin menjadi bencana terbesar sejak kelahiran alam semesta. Takdir telah mencapai ujungnya. Para iblis dan dewa kegelapan sedang bangkit satu persatu. Aturan perlindungan yang ditinggalkan Sang Pencipta juga akan lenyap secara perlahan. Saat itu tiba, langit akan runtuh, bintang-bintang akan jatuh, dan tidak ada seorang pun yang tahu bagaimana akhir segalanya. Nada bicaranya berat, tetapi tanpa sedikit pun kebohongan. Bahkan kami, bangsa Ihen yang berjalan di jalan kenaikan, belum tentu dapat selamat. Zhang Yi menahan napas, tatapannya menegang. Ratu perak itu melanjutkan, hanya ada satu hal yang pasti. Hanya dengan terus menjadi lebih kuat, barulah ada sedikit kemungkinan untuk bertahan hidup. Yang lemah akan dihancurkan oleh takdir. Yang kuat mungkin bisa lolos. Selain itu, tidak ada cara lain. Kata-katanya bagaikan titah langit, menggema di seluruh dunia kristal perak bawah tanah. Zhang Yi terdiam lama. Kemudian perlahan mengepalkan tangan. Ia bukan takut akan kehancuran, tetapi ia tahu bahwa demi orang-orang yang ia sayangi, ia harus terus menjadi lebih kuat. Meskipun seluruh alam semesta runtuh, ia akan tetap membawa keluarga dan orang-orangnya hidup terus, bahkan di atas puing-puing dunia. Cahaya perak dari bulan gemilang memantulkan sinarnya pada tubuhnya, membuat bayangannya memanjang jauh ke belakang. Makna yang disampaikan oleh tahta perak tidak ada bedanya dengan para pendeta bulan hitam. Kurang lebih semuanya mengatakan bahwa manusia generasi ke-6 akan menghadapi bencana terbesar sepanjang sejarah. Bencana yang hampir mustahil dihindari. Zhang Yi dengan sedikit harapan bertanya, "Aku tidak ingin bertarung, aku ingin menghindar. Bolehkah? Jika demikian, apakah kalian punya saran yang baik?" Ekspresi kedua belas tahta perak tetap tidak berubah. Menghindar memang memalukan, tetapi berguna. Mereka tidak akan menertawakan pilihan Zhang Yi. Tingkat kekuatanmu sudah mencapai tingkat kelima, jadi umurmu juga akan menjadi jauh lebih panjang.
Jika suatu hari kau dapat mencapai tingkat kekuatan kami, kau bahkan bisa mendekati keabadian. Dalam keadaan seperti ini, kemanapun kau melarikan diri, kau tetap akan menjadi mangsa para Deruker. Tahta perak berambut pendek berkata dengan suara lembut, itulah mengapa kami harus menekan Samael. Entah kami menyegelnya atau menunggu hingga ia menerobos segelnya. Jika itu terjadi, ia akan menyebar ke seluruh alam semesta dan menelan kami. Jadi, kabur tidak ada gunanya. Ratu Bulan Perak memberitahu Zhang Yi sebuah kenyataan yang sangat kejam. Hal ini membuat Zhang Yi terjatuh dalam keadaan diam. Kagawu akan memperbarui generasi manusia, seperti halnya seorang programmer memperbarui kode program. Jika bangsa Deruker bangkit kembali, mereka tetap akan menelan semuanya. Benar-benar seperti ada kawanan serigala di depan dan pasukan pengejar di belakang. Sepertinya, selain terus membiarkan diriku menjadi lebih kuat, lalu setidaknya dapat melawan para Deruker, aku tidak punya pilihan lain. Zhang Yi menarik napas panjang, kemudian mengepalkan tinjunya dengan mantap dan berkata, "Melawan para Deruker?" Suara penuh kebingungan terdengar. Di atas tahta perak, beberapa ratu menatap Zhang Yi. Mata mereka dipenuhi keterkejutan dan rasa sayang. Seolah mereka sedang melihat seorang anak yang belum mengerti apa-apa. Zhang Yi sampai merasa sedikit canggung. Melawan Deruker adalah tujuan hampir seluruh kelompok manusia selama lebih dari 4 miliar tahun keberadaan alam materi. Yang mulia para ratu, bisakah aku bertanya, sebenarnya sekuat apa para Deruker itu? Salah satu ratu perak menjawab, "Aku sudah memahami seluruh pengetahuan kalian, umat bumi bintang. Aku akan menjawab dengan konsep yang bisa kalian pahami. Menurut definisi tingkat energi kalian, kami berdua-belas berada pada tingkat raja. Sementara para Deruker berada pada tingkat omega." Zhang Yi meski telah mempersiapkan diri, tetap saja tidak bisa menahan diri menelan ludah secara diam-diam. 12 keberadaan tingkat raja! Salah satu dari mereka saja, jika turun ke bumi bintang, mungkin bisa menyapu bersih lebih dari 80% peradaban kuno. Dan para Deruker, tanpa keraguan apapun, berada pada tingkat omega. Namun, pembagian tingkat kemampuan kalian terlalu sederhana. Jarak antara tingkat raja dan tingkat omega bukan hanya selisih kecil. Salah satu ratu perak berambut panjang bersuara, seperti aliran mata air pegunungan. Apakah kau tahu apa yang dimaksud omega? Berarti sangat kuat, bahkan bisa melawan kehendak sang pencipta. Zhang Yi menjawab, "Itu berarti tanpa batas." Tanpa batas? Ya, tanpa batas. Tak berujung, tanpa batas atas. Ratu Bulan Perak menjawab apa adanya. Itu adalah ranah baru yang sepenuhnya berbeda. Tingkatan ini sudah melampaui makna umum dari makhluk hidup. Kekuatannya begitu besar, bahkan kami pun sulit memahaminya sepenuhnya. Hal ini, ia tiba-tiba menatap Ling yang melayang diam tanpa bersuara. Dia yang lebih memahami. Bagaimanapun, dia adalah makhluk tingkat omega sejati. Bahkan Deruker terkuat pun harus menunduk di bawah pedangnya. Zhang Yi spontan menatap Ling, dan Ling hanya melirik balik sekilas tanpa emosi. "Boim ibu, pergi." Zhang Yi hanya bisa menggaruk hidung. Akhir-akhir ini ia mungkin terlalu banyak memelihara Wa, tetapi ia benar-benar ingin memeluk paha kekuatan. Tanpa batas. Tanpa batas. Ia mengulang kata itu dalam hati, dan pemahamannya tentang kekuatan Deruker menjadi semakin jelas. Namun pertanyaan ini tidak perlu dikejar sekarang. Nanti ia akan meminta Ling menjelaskannya perlahan. Dunia bawah tahta perak tetap memancarkan cahaya yang sangat megah. Aura ke-12 dewi itu menyelimuti seluruh ruang, seolah waktu berhenti pada momen ini. Namun tepat di antara dinding kristal suci tersebut, sebuah aura kegelapan tiba-tiba muncul. Hati Zhang Yi bergetar kuat. Di ujung kehampaan, api hitam menyala perlahan. Api itu tidak membawa cahaya apapun, namun menelan segala yang ada di sekitarnya, seakan cahaya dan tatanan akan runtuh di bawahnya. Seorang pemuda berjubah hitam berjalan keluar dari api itu. Langkahnya ringan dan nyaris tanpa suara. Wajahnya kabur seperti tertutup kabut, namun tetap membawa kehadiran yang menekan segalanya. Api hitam mengepul di sekelilingnya.
Setiap tarikan napasnya membuat cahaya dunia bawah seakan ikut bergetar. Mata Zhang Yi menyempit. Ia mengenal sosok itu. Ia pernah melihatnya dalam ilusi hutan matahari gelap, gembala itu. Hanya saja kali ini, sang gembala tidak lagi lembut, melainkan penuh kegelapan dan tekanan purba. Ia masih tersenyum tenang, mengabaikan tahta perak di sampingnya, dan berjalan menuju Zhang Yi. Namun, ketika tatapannya menyapu Ling, barulah matanya memancarkan ketakutan paling dalam. Kau akhirnya memilih pergi. Sungguh konyol. Meninggalkan kesempatan menjadi dewa, lalu melebur ke dalam laut ether? Kedua belas dewi perak serentak menegang. Balairung kristal bergetar keras. Cahaya perak dan api hitam bertabrakan di udara, memekakkan segalanya. Pemuda itu mengangkat kepala sedikit, sepasang mata seperti jurang menyala. Zhang Yi! Suara itu rendah, namun memiliki daya tarik aneh, seolah dapat menembus jiwa. Ia tersenyum menatap Zhang Yi, tetapi matanya kosong tanpa emosi. Seperti manusia menatap seekor serangga kecil yang menarik perhatian. Kau benar-benar berbeda. Bahkan pengakuannya pun bisa kau dapatkan. Tatapannya jatuh pada wujud manusia Ling di pelukan Zhang Yi. Api di sekelilingnya bergolak hebat. Suaranya mengandung ketakutan yang sulit disembunyikan. Ling, meski tertidur miliaran tahun, dia tetap membuatku tidak bisa beristirahat. Hati Zhang Yi bergetar keras. Ia mengerti siapa sosok itu. Dia bukan manusia biasa, melainkan dosa kemarahan Samael. Kesadaran spiritual dari dewa raksasa Deruker. Bahkan dengan tekanan dari kedua belas tahta perak, kesadaran spiritualnya tetap tidak dapat dipadamkan sepenuhnya. Dan kini, ia muncul begitu saja di depan mereka. Roh Samael tersenyum tipis. Api hitam menyala, batas ruang bergetar hebat. Manusia generasi ke-6 Zhang Yi, dalam dirimu ada ketangguhan dan tekad yang tak pernah kulihat pada makhluk lain. Jika kau bersedia tunduk padaku, aku akan memberimu kehidupan abadi. Kekuatan tak berujung. Kau tidak akan lagi takut mati, tidak akan lagi terbelenggu oleh takdir. Suaranya bagaikan godaan paling mematikan, seakan mampu menggugah hasrat terdalam di lubuk hati manusia. Zhang Yi merasakan pikirannya sedikit tergoyang. Kehidupan abadi, kekuatan tanpa batas. Dia bukannya tidak pernah memikirkannya. Demi melindungi keluarga dan dirinya, jika bisa mendapatkan kekuatan seperti itu, apakah dia benar-benar harus mengulurkan tangan untuk meraihnya? Tatapannya menjadi dalam, dan dia benar-benar sedang mempertimbangkannya dengan serius. Tentu saja, selama bisa menjadi lebih kuat, bisa selamat, ikut siapapun juga tidak masalah. Pada saat itu, sebuah suara perempuan yang lemah namun jelas terdengar di telinganya. Hai bocah, jangan sampai kau terpengaruh olehnya. Hati Zhang Yi tergetar, dan dia segera memahami bahwa itu adalah suara Ling. Para drag ini paling pandai menipu. Mereka selalu memintal kebohongan. Semua yang dia janjikan hanyalah untuk menyeretmu ke dalam jurang. Jangan percaya dia. Tatapan Zhang Yi bergetar. Kedua tinjunya sedikit mengencang, namun tetap belum memberikan jawaban. Bahkan klan bulan gelap, ras yang diciptakan oleh Samael, bisa mengkhianatinya. Watak Samael bisa terlihat dari situ. Memang tidak bisa dipercaya dengan mudah. Samael tampak tidak terburu-buru. Dia berdiri dengan tangan di belakang, menatap Zhang Yi melalui kehampaan, tersenyum sempit seperti biasa. Kau tidak perlu segera menjawabku. Tapi kau harus mengerti kebenaran dunia ini. Bukan seperti yang kau bayangkan. Sang pencipta, jaga Go. Dia sama sekali bukan dewa yang kalian puja, melainkan hanya seorang peneliti yang dingin. Dia menciptakan dunia hanya demi meninggalkan sebuah wadah pembiakan raksasa. Dan kita... Tatapannya mendadak menjadi dingin. Api hitam menyebar menggelegar, seakan hendak membakar seluruh ruang. Hanyalah bakteri yang diteteskan ke dalam wadah itu. Kalian saling melahap, saling bertarung, hanya demi merebut lebih banyak nutrisi, demi hidup lebih lama. Itulah hakikat dunia ini. Suaranya bergema seperti lonceng kiamat yang mengguncang jiwa semua orang. Maka, jangan lagi bermimpi tentang kedamaian. Jangan membayangkan penyelamatan apapun.
Hanya dengan melahap yang lain, menghancurkan musuh, barulah bisa bertahan hidup. Zhang Yi, pilihlah. Apakah kau akan terus menjadi bakteri kecil yang tak berarti, bertahan hidup sampai napas terakhir? Atau ikut bersamaku, menjadi penguasa yang mengendalikan seluruh wadah pembiakan ini? Udara membeku. 12 Dewi Perak serentak berubah raut wajah. Cahaya perak dan api hitam bertabrakan terus-menerus, seakan dunia akan runtuh kapan saja. Zhang Yi berdiri di tengah, mata sedalam jurang. Gelombang dahsyat menerjang batinnya, namun ia tetap diam. Ia tidak menjawab. Namun, di belakangnya, tubuh manusia Ling memancarkan kilau halus, seolah cahaya itu sedang menjaga tekadnya, tidak membiarkannya jatuh. Zhang Yi mendengarkan kata-kata Samael yang penuh godaan dan tekanan. Tatapannya perlahan menajam, lalu ia membuka mulut, suaranya jernih dan tegas. Samael, kau bilang kami adalah bakteri dalam wadah pembiakan. Lemah, tak berdaya, menyedihkan, dan mudah dikendalikan. Tapi kau lupa, meski bakteri kecil, ia tetap bisa menghabisi nyawa seseorang. Sekalipun Sang Pencipta kuat, belum tentu dia bisa selamanya mengendalikan kami. Suatu hari nanti, aku akan menemukan jalan keluarku sendiri, lepas dari kendalinya. Ia tersenyum dan menatap Samael. Apa yang kalian lakukan? Bukankah itu juga hal yang sama? Kalimat itu bagaikan menyalakan seluruh dunia kristal yang sunyi itu. Di dalam api hitam, tubuh Samael tergetar, lalu ia meledak dalam tawa menggelegar. Haha, tawanya bergemuruh, seakan menghancurkan langit dan bumi. Menarik, sangat menarik. Zhang Yi, kau memang luar biasa. Kalian manusia memang pantas disebut hasil ciptaan Sang Pencipta yang menggunakan gen kami, ras Drak. Walau lemah, tetapi di tulang kalian mengalir pemberontakan dan ketidakpatuhan. Pemberontakan itu benar-benar membuatku bersemangat. Hahaha. Api hitam bergolak. Wujud Samael dalam nyala api itu semakin membesar, seolah hendak merobek seluruh dunia bawah tanah. Ia tiba-tiba mengangkat satu jari, menyentuh dahi Zhang Yi. Gerakannya tanpa niat membunuh. Karena wujudnya saat ini hanyalah kesadaran mental. Ia tidak mungkin membunuh Zhang Yi di hadapan 12 takhta perak dan Ling. Atau mungkin ia memang tidak perlu melakukannya. Bagi Samael sekarang, Zhang Yi hanyalah seekor serangga yang sedikit lebih kuat dari biasanya. Pada saat itu, tubuh Zhang Yi menegang, dan di hadapannya muncul tak terhitung pemandangan seperti jurang. Galaksi runtuh, materi lenyap, miliaran makhluk hidup menjadi debu, dan di tengah kehampaan tak berujung, kehendak hitam mengalir seperti banjir besar. Ia melihat api yang tak terhingga, mengalir dengan amarah melintasi seluruh planet. Gunung berapi meledak satu demi satu. Api dan lahar meluap, menenggelamkan seluruh bumi bintang, membakar segala sesuatu. Jutaan tahun lalu, bencana kiamat yang datang, letusan gunung berapi. Semua itu, apakah ada hubungannya dengan Samael? Sebuah kekuatan asing dan sangat kuat mengalir dari ujung jarinya masuk ke dalam tubuhnya. Zhang Yi menggigil hebat. Kekuatan dan jiwanya berubah seketika, seakan dilabeli tanda khusus. Kekuatan itu bukan berasal dari alam kelam. Bukan pula dari bumi bintang, melainkan lebih kuno, lebih dalam, dan tak terlukiskan. Tubuh manusia Ling memancarkan cahaya lembut, tampak waspada. Namun segera ia merasakan bahwa Samael tidak memiliki niat buruk dan cahayanya perlahan mereda. 12 Dewi Perak memandang dingin tanpa mencegah apapun. Mereka diam, menonton dengan tatapan beku. Tawa Samael semakin liar, suaranya bergemuruh seperti guntur hitam, menggema di telinga semua orang. Bagus, anak manusia dari generasi ke-6 bernama Zhang Yi, kau benar-benar tidak mengecewakanku. Hiduplah, bertahanlah. Mungkin suatu hari nanti, kau akan membawa kejutan yang bahkan tidak pernah aku duga. Ketika hari itu tiba, aku akan menunggumu di masa depan. Api hitam meledak, sosok sang penggembala perlahan lenyap dalam kegelapan. Tawanya menjauh, namun tetap menggema di setiap sudut dunia kristal. Zhang Yi berdiri di tempat, wajahnya dingin, dahinya masih menyisakan rasa panas yang tajam. Napasnya berat, detaknya cepat,
dan kekuatan asing itu terus bergabung dengan kekuatan aslinya, menimbulkan tekanan serta rasa kuat yang belum pernah ia rasakan. Beberapa saat kemudian, ia mengangkat kepala. Sorot matanya memancarkan cahaya dingin yang belum pernah muncul sebelumnya. Samael telah pergi, tetapi apa yang ditinggalkannya pada dirinya seperti cap yang tidak akan bisa terhapus. Dunia bawah tanah kekaisaran, bulan terang, masih diselimuti cahaya perak yang lembut dan suci. Api hitam yang ditinggalkan Samael telah lenyap. Dunia kembali tenang. Namun dalam ketenangan itu tersimpan tekanan aneh. Seakan udara pun menjadi berat. Zhang Yi berdiri diam. Rasa panas di dahinya belum sepenuhnya mereda. Kekuatan yang disuntikkan dari ujung jari Semayer mengalir dalam tubuhnya, bagaikan sebuah sungai gelap yang diam-diam bergolak di kedalaman darah dan jiwanya. Kekuatan itu tidaklah brutal, namun dipenuhi sebuah wibawa yang cukup membuat jantung bergetar. Setiap kali ia bernapas, kekuatan itu akan sedikit mengembang, seolah hendak sepenuhnya menyatu dengan kekuatan asing yang ia miliki sejak awal. 12 takhta perak melayang diam di hadapannya. Para ratu yang tinggi dan berwibawa itu tampak berwajah serius. Cahaya perak berkelip tanpa henti, seakan sedang menganalisis suatu energi yang tidak dikenal. Di udara tersebar suatu ketegangan yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Akhirnya, seorang ratu berambut perak panjang menjuntai perlahan membuka suara. Suaranya jernih namun dingin. Dia meninggalkan sebuah tanda dalam tubuhmu. Zhang Yi sedikit mengernyit, menengadah menatapnya. Tanda? Benar. Ratu lain menyambung, kedua matanya sedalam lautan bulan, memancarkan cahaya lembut yang tetap membawa hawa dingin. Itu bukan kekuatan biasa, melainkan cap jiwa Semayer. Saat ia memberimu kekuatan, ia juga meninggalkan sebuah koordinat di kedalaman jiwamu. Zhang Yi terdiam sejenak, lalu tiba-tiba tersenyum kecil. Kedengarannya seperti seseorang yang menyemprotiku pestisida, lalu sekalian menempelkan label. Pestisida? Ratu perak itu mengulang kata asing tersebut dengan sedikit kebingungan. Zhang Yi mengangkat bahu. Di bahasa gaul bumi bintang, itu berarti, aku sedang diperlakukan seperti bawang daun. Dia menanamku, menyiramku, memberi pupuk dan sinar matahari, agar aku cepat besar, supaya nanti bisa dipotong dengan lebih puas. Nada bicaranya datar, namun memuat sedikit sindiran. Di antara ke-12 takhta perak, beberapa dewi saling berpandangan dengan sorot mata yang rumit. Kau tidak salah. Ratu perak yang duduk di posisi tertinggi perlahan berbicara. Dia memang sedang memeliharamu. Kehendak mental Semayer tidak dapat sepenuhnya meninggalkan tempat penyegelan. Maka dia menjadikanmu perpanjangan dari kehendaknya. Saat kekuatanmu tumbuh cukup kuat, dia dapat menggunakan tanda itu untuk membalikkan kekuatanmu ke dalam dirinya. Zhang Yi menyipitkan mata, nada suaranya tenang. Jadi, setelah aku tumbuh menjadi seekor domba gemuk, dia akan menyembelihku sendiri. Begitu ya? Kau dapat memahaminya begitu. Suara Ratu Perak menjadi sedikit berat. Kekuatan Semayer adalah perwujudan dari kemarahan. Itu adalah energi purba yang dapat menelan segala sesuatu. Tanda dalam tubuhmu akan terus menyerap energi dari luar, membantumu menjadi kuat, namun sekaligus mengumpulkan kekuatan untuk dirinya. Terdengar sangat adil ya, Zhang Yi mengatakan sambil tersenyum mengejek. Dia membantuku menjadi lebih kuat. Aku yang menyediakan siklus nutrisi untuknya. Saling menguntungkan kan? Saling menguntungkan. Ratu itu menggeleng pelan, nada suaranya menjadi tajam dan dingin. Itu bukan hubungan saling menguntungkan, melainkan perbudakan. Tidak ada satu makhluk pun yang bertahan hidup pada akhirnya setelah ditandai olehnya. Zhang Yi terdiam sejenak, ujung bibirnya perlahan terangkat. Senyum itu tidak mengandung sedikit pun rasa takut, melainkan keyakinan yang justru sangat berbahaya. Kalau dia ingin memanenku, katanya pelan, maka aku akan membuatnya binasa terlebih dahulu. Cahaya perak bergetar. Ke-12 Dewi Perak memusatkan pandangan pada dirinya. Tekanan tak kasat mata yang muncul nyaris membuat udara membeku menjadi es. Namun Zhang Yi tetap berdiri tegak, tatapannya tegas tanpa sedikit pun mundur.
Memiliki tekad seperti itu adalah hal yang baik. Ratu berambut pendek berkata, suaranya dalam namun penuh apresiasi. Tapi kau harus mengerti, kekuatan yang ia berikan kepadamu bukanlah hal biasa. Energi itu sedang menyatu dengan jiwamu. Jika kau tidak bisa sepenuhnya mengendalikannya, cepat atau lambat kau akan ditelan olehnya. Zhang Yi menunduk, memandang pola energi di telapak tangannya yang berkilau dengan cahaya hitam kemerahan. Itulah tanda yang ditinggalkan Semayer, bagai sebuah simbol kuno yang memancarkan kesan jahat sekaligus agung. Ia mengepalkan tangan, dan cahaya hitam kemerahan itu segera dilahap oleh aliran energi kelam. Energi dunia kelam menyelimuti tanda tersebut, membungkusnya dalam kegelapan yang pekat. Tenang saja, Zhang Yi tersenyum tipis. Aku tidak akan membiarkan siapapun mengendalikanku, bahkan seorang dewa iblis atau bahkan sang pencipta. Pada saat itu, suaranya sekeras baja, membawa tekad yang tak tergoyahkan. Para dewi di takhta perak terdiam cukup lama. Akhirnya, ratu tertinggi di tengah berkata, tekadmu kuat. Mungkin karena itulah dia memilihmu. Namun ingatlah, kekuatan rakyat Druk selalu merupakan pedang bermata dua. Jika kau tidak bisa mengendalikannya, maka kekuatan itu akan membalik menyerangmu. Terima kasih atas peringatannya. Zhang Yi membungkuk sedikit, nadanya tenang. Namun kupikir, kalau dia berani meninggalkan kekuatan dalam tubuhku, maka aku justru harus memanfaatkannya sebaik mungkin. Kelak saat dia ingin memanen, aku akan menggunakan kekuatan ini untuk memotong balik sabit itu. Ratu itu menghela napas lembut. Kau punya keberanian dan kebijaksanaan. Semoga pilihanmu tidak menjadi awal dari siklus lain. Zhang Yi tersenyum kecil, tidak lagi menjawab. Ia mendongak, memandang kubah kristal perak di atasnya. Cahaya perak mengalir, bagaikan sebuah mimpi. Kekuatan pemberian Semayer berdiam dalam tubuhnya, seperti seekor raksasa yang sedang berhibernasi. Kekuatan itu membawa bahaya, namun juga membawa peluang yang belum pernah ada sebelumnya. Jika takdir memaksanya menjadi mangsa, maka ia akan berbalik menjadi pemburu. Ia akan menggunakan kekuatan terkutuk itu untuk merobek belenggu tak terlihat tersebut. Para dewi, Zhang Yi mengangkat kepala, tersenyum tipis. Kurasa sudah saatnya aku pamit. Kedua belas dewi itu serentak mengangkat mata. Cahaya perak berkedip, gelombang lembut muncul di udara. Ratu berambut pendek berkata pelan, kau akan meninggalkan kekaisaran cahaya bulan. Setidaknya tinggallah beberapa hari lagi. Tunggu sampai kekuatanmu stabil. Zhang Yi menggeleng. Jika aku tinggal terlalu lama, aku akan menarik perhatian orang lain. Karena Semayer telah meninggalkan sebuah tanda dalam tubuhku, itu seperti hitungan mundur menuju kematian. Jadi waktuku sangat mepet, mungkin 100 tahun atau 200 tahun. Aku harus dalam rentang waktu itu memperoleh kekuatan yang cukup untuk melawannya. Ingin membunuhku, menjadikanku santapanmu. Jangan mimpi. Saat itu tiba, bahkan kalau harus bunuh diri, aku tidak akan memberinya kesempatan. Begitulah pikir Zhang Yi. Ia selalu berpikir dengan cara langsung. Lebih baik ikan mati jaring robek daripada ia sendirian yang rugi. Lagi pula, kekuatan yang didapat gratis tentu harus ia kuasai dulu. Kau? Ratu itu baru hendak bicara lagi, namun dihentikan oleh ratu tertinggi yang mengangkat tangan. Biarkan dia pergi. Suara ratu tertinggi itu jernih namun tegas. Dia telah melangkah di jalan miliknya sendiri. Terlalu banyak campur tangan hanya akan mengubah lintasan yang seharusnya ia tempuh. Ia mengangkat tangan dan seberkas cahaya perak jatuh perlahan, berubah menjadi 12 kristal yang melayang di hadapan Zhang Yi. Ini adalah kristal suci cahaya, persediaan kekaisaran cahaya bulan. Mengandung energi murni dapat membantumu menstabilkan kekuatan dan mampu menahan erosi mental di saat penting. Zhang Yi meraih kristal-kristal itu. Kristal tersebut bergetar lembut, dingin saat disentuh, seolah ada kehidupan yang mengalir di dalamnya. Terima kasih. Ia berkata pelan. Ia sama sekali tidak sungkan. Energi murni itu kelak bisa ia serap untuk membuat dirinya semakin kuat. Itu juga bisa dianggap sebagai imbalan yang pantas setelah ia membantu kekaisaran bulan cemerlang.
Isi Yue Liunian melangkah maju dari samping. Tatapannya mengandung sedikit emosi yang rumit. Kekaisaran bulan cemerlang akan selalu mengingatmu. Jika suatu hari kau masih bersedia kembali, kami akan menyalakan lampu perak untukmu. Zhang Yi tersenyum tipis. Semoga hari itu bukan hari akhir. Shi Yue Liunian menghela napas pelan, lalu memberi salam dengan tenang. Zhang Yi dan Yang Xinxin saling berpandangan, sudut bibir keduanya terangkat menjadi senyum tipis. Dalam masa kiamat, mereka telah berjalan sejauh ini. 5 tahun. Dalam hidup, berapa banyak 5 tahun seseorang punya? Sebesar apapun badai yang menghadang, mereka sudah melewatinya. Karena itu, bahaya apapun tidak lagi dianggap masalah oleh mereka. Apakah itu keberanian atau hanya mati rasa? Tak lagi penting, keduanya berpamitan kepada takhta perak, kemudian berbalik pergi dengan langkah mantap. Setiap langkah meninggalkan jejak cahaya tipis di atas permukaan dunia kristal itu. Zhang Yi tidak menoleh, namun punggungnya diterangi oleh 12 cahaya perak, seolah mengantar kepergiannya. Saat ia keluar dari tempat suci bawah tanah Kekaisaran Bulan Cemerlang, menapaki anak tangga perak yang tak berujung, dan mengangkat kepala untuk memandang langit. Pada detik itu, cahaya bulan yang dalam jatuh ke wajahnya. Cahaya itu berjalin dengan cahaya hitam merah di dalam tubuhnya, membentuk aliran yang aneh. Tanda sambal, tanda kekuatan. Ia menertawakan dirinya sendiri. Nampaknya aku ini rumput kucai yang harus belajar tumbuh dengan pisau. Setelah meninggalkan Kekaisaran Bulan Cemerlang, Zhang Yi mengeluarkan pesawat Dreamer, lalu melepaskan semua orang dari ruang bayangan. Brian langsung berlari sambil menggoyang-goyangkan ekornya. Mata bulat besarnya bersinar penuh kegembiraan. Ekor pendeknya bergoyang seperti kipas kecil. Daya hantamnya mengerikan. Hai bro, kau baik-baik saja? Benda yang ditinggalkan oleh iblis itu di dalam tubuhmu. Bisa nggak kau paksa keluar pakai kekuatanmu? Belakangan ini Brian belajar budaya Huaxu terlalu cepat. Entah siapa yang memberi pengaruh buruk. Tatapannya melirik sekilas ke sudut ruangan, ke arah si gendut yang sedang menggenggam tangan Nan Liang sambil iseng menggodanya. Brian berwajah nakal sambil berkata, "Barusan, aku hampir mengira kau bakal ditahan para ratu raksasa itu buat dijadiin selir." Zhang Yi menepuk kepalanya, tersenyum kecil. "Selir? Meski aku tampan dan karismatik, tapi ukuran tubuh kurang cocok. Jadi lewat saja." Brian tertegun sejenak. Melihat senyum di wajah Zhang Yi, matanya berkilat-kilat sebelum akhirnya ia tertawa. "Walaupun rencana tusuk gigi aduk bejana besar gagal, kali ini kau tetap dapat jackpot besar. Aku sudah bilang, kemanapun kau pergi pasti bawa pulang harta kelas kosmik. Memang panen yang tidak buruk." Zhang Yi tersenyum santai. Ia membuka telapak tangan. 12 kristal perak berputar perlahan di antara jemarinya, memancarkan cahaya lembut. Mata Brian langsung berbinar. "Ini bisa dimakan nggak? Kalau kau berani makan, aku berani ngubur." "Baiklah, aku batal." Zhang Yi terkekeh dan menyimpan kembali kristal-kristal itu. Pesawat Dreamer melintasi bayangan bulan, lalu memasuki kehampaan yang luas tak berbatas. Di luar jendela, planet bumi, biru dan putih, perlahan berputar, seperti permata yang menggantung di kegelapan. Cahaya di dalam kapal lembut, udara dipenuhi keheningan dan renungan. Semua orang tahu, pertemuan dengan Kekaisaran Bulan Cemerlang jauh lebih rumit daripada yang terlihat di permukaan. Zhang Yi duduk di kursi sofa tengah, kedua tangan bertaut di atas lutut, menatap hening ke lautan bintang di luar jendela. Di dalam tubuhnya, ia masih bisa merasakan kekuatan dari sambal yang mengalir pelan. Kekuatan itu berat, dalam, namun membawa godaan yang sulit dijelaskan. Zhang Yi. Zhou Ke'er duduk perlahan di sampingnya. Lalu dengan gerakan yang sudah sangat akrab, ia merangkul lengan Zhang Yi. Di wajahnya ada kekhawatiran. "Tanda sambal itu di tubuhmu tidak akan membawa bahaya, kan?" Rasa hangat dan lembut membungkus lengan Zhang Yi. Setelah kekuatannya berevolusi dari dokter menjadi tidak mati, penguasaan Zhou Ke'er terhadap struktur tubuh sudah mencapai tingkat sel. Jadi soal memodifikasi tubuh, ia sudah sangat mahir. Kini ia tampak seperti gadis berusia 18 tahun.
namun memiliki tubuh yang sempurna dalam proporsi emas. Dilihat saja sudah memanjakan mata, apalagi disentuh. Tangan kiri Zhang Yi melingkar di pinggangnya dengan gerakan alami, memeluknya. Zhang Yi menoleh, tatapannya lembut, sudut bibir terangkat tipis. Tenang, setidaknya dalam waktu dekat, itu hanya membawa manfaat, bukan bahaya. Aku pernah menanam sayur. Petani tidak memakan biji sayurnya. Mereka menunggu sayurnya tumbuh besar dulu baru dipanen. Sekarang, ia mengangkat bahu sambil menertawakan dirinya sendiri. Aku adalah unggas peliharaan Sambel. Ia justru berharap aku cepat gemuk. Indeks kekuatan Zhang Yi yang berada di angka 46.000 memang tidak cukup untuk mengganjal gigi Sambel. Setidaknya, ia baru bisa menjadi santapan layak jika mencapai tingkat raja. Namun, kali ini ia membawa pulang begitu banyak sumber daya dari bulan. Ia yakin dalam waktu 3 bulan, indeks kekuatannya bisa menembus angka 50.000. Kesatria hitam. Tingkat yang sebelumnya tidak pernah berani ia bayangkan, kini sudah di depan mata. Saat itu, dalam dunia manusia, Zhang Yi akan menjadi sosok terkuat yang berada di level di atas semua pesaing. Namun, dalam benaknya muncul 2 nama organisasi, Gereja Junzeng dan Organisasi Tong. Di seluruh dunia, dari berbagai negara di wilayah manusia, para keturunan super terkuat sudah pernah ia hadapi. Entah Kolonvia, Fremont, Britania, ataupun Nordik, tidak ada lagi yang bisa menjadi lawannya. Namun ia selalu merasa Gereja Junzeng dan Organisasi Tong masih menyimpan rahasia. Terutama Gereja Junzeng. Mereka menyelenggarakan 2 kali operasi penyegelan iblis, namun setiap kali mereka menunjukkan tindakan yang sangat janggal. Zhang Yi merasa kuat, mereka sedang merencanakan sesuatu. Setelah kita kembali ke bumi, kita harus menyelidiki mereka dengan serius. Dan soal pengkhianatan mereka terhadap kita tak akan berakhir begitu saja. Mata Zhang Yi menyipit, suaranya dingin. Zhou Ke mengangguk. Memang, perjalanan ke bulan penuh dengan kejadian rumit. Ia menepuk dadanya yang penuh. Yang penting kau baik-baik saja. Profesor Da Vinci duduk tak jauh, tangan bersedekap, sinar rasional berkilat di matanya. Justru tidak apa-apa. Untuk sementara waktu adalah hal yang paling mengerikan. Kekuatan dari Sambel bukan hanya energi, itu lebih seperti parasit spiritual. Suara profesor itu berat dan penuh pertimbangan. Di Kekaisaran Bulan Cemerlang tadi, para takhta perak memperingatkan kita bahwa Sambel akan menggunakan tanda itu sebagai medium untuk membangun semacam resonansi. Sangat mungkin, ia bisa merasakan semua perubahan dalam dirimu. Bukankah itu sama saja seperti dipasang pelacak? Nanti mau kabur pun tidak bisa. Brian duduk di sofa, sambil minum kopi pemulih energi yang dibawakan oleh Yang Xia. Ia malas-malasan menggoyangkan ekornya, nada suaranya dipenuhi ketidaktenangan. Bro, kalau kamu kentut saja, mungkin dia juga bisa mencium baunya. Kamu tutup mulut. Zhang Yi meliriknya sekilas, lalu berkata dengan datar. Ucapan itu membuat semua orang tertawa kecil. Suasana tegang pun mereda sedikit. Paman Yu duduk di sudut ruangan. Tubuhnya yang setengah mekanis, dengan tinggi lebih dari 2 meter, tampak seperti seekor beruang baja yang gagah perkasa. Ia menjepit sebatang rokok yang baru dinyalakan, lalu menghisap dan menghembuskan asap. Rokok adalah barang yang sangat berharga setelah kiamat, karena masing-masing kekuatan besar sebenarnya tidak memiliki cukup lahan untuk menanam benda itu. Bahkan, kota Tianhai pun hanya mengandalkan stok yang tersisa. Menteri Pertanian, Li Jian, mati-matian tidak mau membuka sebidang tanah baru untuk menanam tanaman itu, apalagi menghabiskan bahan pangan untuk memproduksi alkohol. Pernah ada sekelompok perokok berat dan pemabuk yang memperjuangkannya dengan sangat keras, menyatakan pada Li Jian betapa pentingnya efek mati rasa bagi jiwa. Namun Li Jian hanya melemparkan setumpuk produk silikon pada mereka. Pakai barang ini juga bisa bikin kalian nikmat sedikit, jadi jangan buang-buang bahan pangan. Saat itu wajah para perokok dan pemabuk itu langsung menghitam. Mereka pun hanya bisa mengangkat beberapa kotak oleh-oleh khas Fiji dan pergi dengan kesal. Paman Yu menatap Zhang Yi, lalu berkata dengan suara rendah, "Para Ratu Ihan dari Kekaisaran Huiyue itu tidak salah.
Samair adalah keberadaan yang sangat berbahaya. Apa yang dia berikan padamu kelihatannya seperti hadiah, tapi sebenarnya adalah rantai. Sekarang kamu memang bisa memakainya, tapi cepat atau lambat benda itu akan menggigit balik. Sekarang kita sudah harus memikirkan cara menghadapi krisis yang mungkin terjadi di masa depan. Setelah lama bersama Zhang Yi, semua orang mulai menjadi lebih matang. Zhang Yi bersandar pada sandaran kursi, mengangguk perlahan, tetapi ekspresinya tetap tenang. "Aku tahu," ia berkata perlahan, "tapi dia ingin memanen aku? Tidak semudah itu." Profesor Da Vinci mendorong kacamatanya naik sedikit. "Kamu yakin?" Zhang Yi tersenyum tipis. Senyuman itu mengandung ketajaman. "Waktu di mata iblis, bukankah aku sudah pernah menyerap kekuatan Mamon? Bahkan sebagian dagingnya sudah aku potong untuk penelitian. Sekarang, kekuatannya justru menjadi bagian dari diriku. Kalau keserakahan saja bisa aku jinakkan, masa aku tidak bisa menjinakkan amarah?" Zhou Ke mengernyit, bertanya dengan cemas. Tapi kali ini berbeda. Samair adalah raksasa Dewa Drog, bukan seperti Mamon yang terluka parah dan sedang tertidur. Samair, dia adalah wujud asli dari sumber amarah. Lebih baik tetap berhati-hati. Tatapan Zhang Yi mengarah jauh ke bintang-bintang, tetapi suaranya justru semakin teguh. "Karena aku tidak percaya nasib bisa menentukan segalanya tentangku. Setelah melihat terlalu banyak hal, aku semakin tidak percaya pada yang disebut dewa. Kalau dia berani meninggalkan tanda di tubuhku, maka aku akan memakai kekuatan itu untuk mengendalikan dia balik." Brian klik lidahnya. Mengendalikan Samair secara terbalik. "Pemikiranmu? Sinting juga. Aku suka." Paman Yu menghela napas berat. "Anak ini setiap kali selalu main dengan nyawanya. Kalau tidak begitu, bagaimana lagi bisa hidup?" Zhang Yi balik bertanya sambil tersenyum. Suaranya rendah dan penuh keyakinan. "Dunia ini, dari sang pencipta hingga para iblis, dari atas sampai bawah, semuanya bermain dalam permainan kekuatan. Yang lemah hanya bisa dipermainkan, yang kuat baru punya hak untuk memilih nasib." Kapal menjadi hening sesaat. Hanya suara dengung halus mesin yang terdengar. Yang Sinsin yang sejak tadi duduk diam, akhirnya membuka suara setelah lama terdiam. "Zhang Yi Gege, kurasa rencana kita selanjutnya harus diatur ulang." Zhang Yi menoleh. "Maksudmu?" "Setelah kembali ke bumi, kita harus pergi ke distrik Agung Shengjing." Tatapan yang Sinsin tenang, tetapi mengandung ketegasan yang tak bisa diabaikan. "Dari Kekaisaran Huiyue, kita sudah mendapat cukup banyak informasi. Selanjutnya adalah pergi ke negeri bangsa naga di bawah pegunungan Qinling. Tapi tempat itu bukanlah daerah yang bisa dimasuki begitu saja. Kita harus menemukan Guanlong Yue, memintanya jadi penghubung. Dia adalah satu-satunya manusia yang pernah masuk ke negeri naga. Jika kita ingin memasuki tempat itu, kita harus meminjam kekuatannya." "Baik, kalau begitu kita putuskan begitu saja." Zhang Yi mengangguk. Ia memang sudah berniat begitu. Ia berjalan ke arah Paman Yu, meminta sebatang jinwan, menyalakannya, dan perlahan menghembuskan asap. Benda itu jarang ia hisap, tetapi sesekali satu batang bisa membuat pikirannya tenang. Pada akhirnya, baik kekuatan Samair maupun peringatan Kekaisaran Huiyue, semuanya mengarah pada satu fakta. Akhir dari era ini mungkin datang lebih cepat daripada yang kita bayangkan. Kalau begitu, kita harus makin mempercepat waktu yang ada. Tatapan Zhang Yi sedingin es. "Aku tidak ingin menunggu sampai akhir zaman. Datang baru menyadari bahwa aku belum cukup kuat." Ia bangkit berdiri, menatap bumi dari balik jendela pesawat. Cahaya bintang itu memantul di wajahnya, dingin dan teguh. Yang akan kita hadapi bukan hanya Samair, tapi juga sang pencipta, Jia Hewu, serta kebangkitan peradaban kuno. Jika ingin bertahan hidup, hanya ada satu jalan, terus menjadi lebih kuat. Yang Sinsin mengangguk perlahan. Suaranya lembut, tetapi penuh keteguhan. "Jadi pulang ke bumi kali ini, bukan hanya untuk bangsa naga, tapi juga untuk mempersiapkan perang yang akan datang." "Perang?" Ekor Brian berkedut, tatapannya tiba-tiba meredup. "Aku benci kata itu. Semua orang tahu dalam hati bahwa perjalanan ke depan tidak akan mudah.
Tanda Samair, berkurangnya batasan-batasan Jia Hewu terhadap peradaban kuno. Peringatan dari Kekaisaran Huiyue. Semuanya menandakan bahwa umat manusia generasi ke-6 sedang berdiri di titik kritis takdir. Zhang Yi menatap kehampaan di depan, perlahan menghembuskan napas. Pegunungan Naga Qinling akan menjadi tujuan kita berikutnya. Mesin kapal Dreamer kembali meraung. Ekor energi perak menyayat kegelapan. Kapal mendarat di tepi ngarai pasir kuning. Raja Arthur, Saladin, dan pasukan Morgan sudah menunggu di sana. Saat melihat Zhang Yi kembali, mereka semua menyambutnya. "Bagaimana hasilnya?" tanya Raja Arthur. "Cukup lancar," jawab Zhang Yi dengan tenang. "Orang-orang Kekaisaran Huiyue sangat dermawan. Mereka memberiku banyak sekali benda bagus." "Nampaknya memang begitu." Saladin tersenyum sambil menatap Zhang Yi. "Aura kamu lebih dalam daripada sebelum masuk ke sana. Apa kamu naik level lagi?" Zhang Yi memutar bola mata. "Kamu terlalu banyak berpikir. Nampaknya kamu ngobrol cukup nyaman dengan para penghuni takhta bulan perak." Morgan mengangkat bahu sambil tertawa geli. "Mau mempertimbangkan menikah masuk keluarga Huiyue? Di sana perempuan jauh lebih dominan. Jadi suami Dewi Huiyue, perlakuannya pasti jauh lebih enak daripada di bumi." "Kamu saja yang coba." Zhang Yi membalas sambil tersenyum sempit. "Mungkin mereka akan membongkar tubuhmu sampai ke unit atom untuk penelitian." Semua orang pun tertawa terbahak-bahak.